Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Since the beginning, MDP University has always strived for the best achievements. Number 1, private university in South Sumatra, ranked by Webometric in 2020 with 6 study programs: informatics, information system, electrical engineering, informatics management, and accountant. Spread across 2 faculties: computer science and engineering faculty, economic and business faculty. At MDP, students are given knowledge and education and experience to be able to face the outside world after completing their studies. We also collaborate with international and local organizations and institutions. Member of Asia Technology University Network, Wusong University, Korea, University of Economic and Law, Vietnam, University Malaysia, Pahang, local university partners, synergy with industrial sectors. We also provide our students with various facilities and activities so they can develop both academically and non-academically. MDP University, Innovation Today and Tomorrow. Halo MDP People, selamat pagi dan selamat datang kembali nih di program Serba-Serbi Mahasiswa. Kali ini bersama saya tentunya Siti Alawiyah dan kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan bisa dibilang skripsi dari salah satu jurusan. Nah, jurusannya kita cari tahu dari kakaknya langsung nih, Kak. Boleh nggak sih, Kak? Nggak Abdul kalau kakaknya nggak perkenalan secara langsung. Boleh, Kak, perkenalkan nama, jurusan, angkatan berapa nih, Kak? Oke, sebelum perkenalan nih, pengen ngucapin terima kasih dulu ke Kak Julita yang sudah ngundang untuk hadir di podcast hari ini. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ida Setiawan, biasa disapa akrab oleh teman-teman saya itu Yuda. Oke. Untuk jurusan itu sekarang, maksudnya jurusan sekarang itu informatika. Oke. Semester 7 dan sekarang lagi mengurus revisi skripsi gitu. Wah, oke. Jadi kita panggil Kak Yuda, Kak ya. Boleh. Kalau boleh tahu, tadi kan lagi skripsi, kesibukan kakak tuh skripsi aja atau memang ada lagi magang atau yang lain gitu, Kak? Oh, jadi saya itu kalau misalnya lagi ada sesuatu hal itu, contohnya kayak lagi skripsi nih, biasanya cari juga kegiatan yang lain atau seperti di organisasi atau untuk sekarang ini kalau untuk organisasi itu kayaknya lagi pada off karena lagi mau pertukaran jabatan. Oke. Jadi saya cari kesibukan lain dan ikut program magang. Saya ikut program magang sebagai full stack web developer gitu. Wah, keren nih, kakaknya aktif banget teman-teman. Nah, kita bakal nanya nih pandangan kakak ya, Kak. Gimana sih, Kak? Kakak tuh disupport gak sih? Kakak kan memilih informatika ya, dibilang. Disupport gak, Kak, sama orang tua? Kalau untuk masalah support atau nggak support tuh memang keinginan dari orang tua untuk ngambil jurusan informatika kan. Karena untuk sekarang ini memang jurusan yang paling banyak dibutuhkan tuh memang jurusan komputer. Lebih fokus ke
bagaimana cara mengelola komputer, data, segala macam gitu. Jadi dari orang tua emang support banget, apalagi kalau di MDP kan. Jadi Gitu aja. bisa dibilang rekomendasi orang tua Kak ya? Kalau untuk rekomendasi itu enggak, tapi memang pilihan sendiri gitu. Wah, keren banget nih. Jadi Kak, tadi kan kita ngomongin informatika, udah diulik sedikit nih sama Kakak. Jadi informatika tuh apa sih Kak, bisa dibilang? Kalau untuk jurusan informatika itu jurusan yang memang lebih fokus untuk ke cara gimana ngoptimalisasi kerja komputer gitu. Oke. Terutama untuk pengolahan data yang menggunakan logika gitu. Bagaimana cara kita mengolah data ini dengan implementasi logika atau dengan algoritma-algoritma yang ada gitu. Oke, udah tinggi banget ya bahasanya. Oke, sabar-sabar teman-teman, tonton aja sampai akhir, kita bakal mengulik banyak nih ke skripsinya. Jadi Kak, kalau sekarang kita tanya, ada kebayang nggak sih Kak, Kakak kan informatika nih, saat keluar MDP tuh akan menjadi seperti apa, terus sebagai cita-cita tuh apa gitu Kak? Kalau mau keluar jadi apa nih? Sebenarnya dari kuliah aja dari semester 1 sampai ke semester 7 ini memang sudah diharain, sudah dikasih gambar-gambaran sama dosen-dosen Oke. dari mata kuliah yang kita ampu tuh nanti lulusan informatika ini jadi apa sih gitu Oke, kan. benar. Kalau untuk sekarang saya sih setelah lulus ini pengen jadi web developer karena sekarang juga lagi magang sebagai web developer. Jadi memang sudah dapat gambaran gitu mau jadi apa gitu ke depannya. Wah, keren banget ya, terplanning. Jadi nggak lintas jurusan Kak ya? Oh enggak, alhamdulillah enggak. Oke Kak, sebelum ke tema hari ini Kak ya, skripsi itu apa sih Kak kalau bisa dibilang? Skripsi. Oke. Skripsi atau sering disebut kalau sekarang ini tugas akhir kan. Oke. Skripsi itu tugas yang kita kerjakan di akhir. Di skripsi itu kita nggak cuman disuruh nulis yang dari bab 1 sampai ke bab 5 gitu. Tapi lebih diajarkan kita tuh bagaimana sih cara nulis artikel ilmiah, bagaimana cara kita meneliti, bagaimana cara kita mengimplementasi gitu untuk skripsi informatika. Jadi banyak juga yang diajarin selama proses penulisan skripsi itu kayak mental kita kan, bagaimana cara kita ngobrol sama dosen, bagaimana cara kita bimbingan dengan dosen, ngechat yang sopan gitu kan kayak ini. oke. Jadi memang skripsi itu bukan sekedar, sering kan ada orang bilang kan skripsi ini nggak penting. Bukan itunya maksudnya. Yang penting dalam skripsi itu ialah proses yang kita jalani gitu. Kan banyak di situ kita dilatih gitu. Oke, benar. Jadi bukan skripsi itu bukan cuma dilihat wah yang penting selesai skripsi saya lulus gitu. Tapi kita lihat apa yang bisa kita ulik di situ gitu. Banyak gitu. Wah, not banget nih teman-teman skripsi. Jadi intinya skripsi itu penting nih menurut kakaknya jadi Kak ya. Dan juga kalau misal Alo tadi nangkep, jadi tugas akhir tuh kayak makalah sih bisa dibilang, tapi bukan makalah biasa nih teman-teman. Tugas akhir yang memang bener-bener teman-teman ikutin dari awal, dari judul dan lain hal, dimana teman-teman bisa cari tahu dan juga mendalami ilmu yang teman-teman dapat. Oke Kak, pendapat kakak sendiri, ada nggak sih perbedaan antara skripsi informatika dan sistem informasi gitu Kak? Kalau ini dari pandangan saya ya sebelumnya, dari pandangan saya untuk informatika itu memang lebih fokus ke algoritma, implementasi algoritma. Kan jenis skripsi informatika itu banyak. Ada yang computer vision, ada pengolahan citra digital dan machine learning. Nah, untuk saya sendiri itu ngambil game algoritma. Jadi memang fokus gimana implementasi algoritma ini ke game gitu. Kalau untuk SI itu SI lebih banyak. Ini setahu saya. Untuk teman-teman saya seperti Handika, Filbert dan teman-teman itu kebanyakan ngambil analisis gitu. Oke. Nah, Kak, kalau misal kita mau ngambil skripsi itu ada nggak sih syarat atau SKS atau prasyarat gitu Kak, bisa dibilang? Kalau untuk syarat sih ada. Pertama tuh harus selesai kerja praktik dan mata kuliah metopen itu minimal C nilainya. Terus untuk SKS itu kalau nggak salah 126 itu wajib. SKS tempuh 126 baru bisa mengambil skripsi. Oke, nah di note banget teman-teman biar nggak kelupaan. Jadi dikejar kayak bisa dibilang. Bisa. Oke Kak, kalau misal tadi kan ada mata kuliah metode penulisan ilmiah tuh apa sih Kak? Lebih mata kuliah itu lebih ngajarin kita nih gimana bikin struktur proposal. Kan sebelum skripsi ini nyusun proposal dulu nih. Iya. Jadi diajarin cara gimana nulis, ngutip dari jurnal gitu, cara bikin daftar pustaka. Tuh, lebih banyak diajarin gitu secara teknis. Jadi Oke. setelah skripsinya nanti nggak terlalu buta-buta banget kan, jadi udah dapat ilmu atau bekal.
Jadi bisa dibilang gambarannya dulu kan? Bisa. Uji coba. Kalau misal itu Kak, kayak misal prosedur ya teman-teman untuk skripsi itu gimana sih Kak alurnya? Prosedur maksudnya dari bab-bab tahap-tahapan babnya gitu. Alur dan pembuatan skripsinya dimulai persiapan awalnya. Oh, oke. Jadi kan sering kan teman-teman ini nanya kan WA aku kan. Yud, gimana sih cara dapat judul skripsi? Nah, gitu kan. Sebelumnya juga sebelum dapat judul skripsi kan kayak gitu juga Kak sama senior-senior. Iya, Kak, benar-benar. gimana sih Kak cara nyusun skripsi? Gimana sih cara nyari judul? Nah, dapat sedikit ilmu dari senior itu bahwasannya rajin-rajin ke perpus. Oke. Jadi kita buka, kita kan di perpus kan banyak tuh skripsi-skripsi Kak, tingkat dibacain gitu kan. Nanti dari skripsi-skripsi sebelumnya itu, penelitian sebelumnya itu bisa kita kembangin lagi. Wah, ini skripsi bisa kembangin lagi. Wah, ini skripsi ini bisa pakai metode lain gitu. Oke, bener Kak, bener. Selain ke perpus juga lebih banyak dekat sama dosen. Nah, buat teman-teman yang sering ikut kegiatan organisasi dekat sama dosen itu nilai plus. Nanti coba deketin, Pak, ini Pak saya mau skripsi ini Pak, ada nggak penelitian ini? Nanti dibantu sama dosen ya. Bener-bener. Jadi nilai plus banget kalau misalnya emang dekat sama dosen. Kalau misalnya udah dapet judul, mulai cari dosen pembimbing gitu. Misalnya ngambil tentang computer vision atau machine learning, itu bisa cari Pak Izar atau Pak Dery gitu yang lebih paham, atau Pak Yohanes gitu kan. Kalau untuk saya game algoritma itu ke Pak Yohanes, karena Pak Yohanes itu memang yang tentang game itu paling top banget. Kalau sudah itu ya bimbingan, nanya-nanya, tanya teknis, tanya sedetail-detail mungkin, yang nggak paham itu pasti dibantu sama dosen-dosen. Oke. Setelah dapat judul, setelah ini mulai nyusun proposal. Setelah nyusun proposal, bimbingan, tanya-nanya juga dengan dosen, terus lanjut ke sidang proposal. Di sidang proposal itu setelah sidang proposal baru lanjut ke skripsi dan tahapan lainnya. Oke, jadi kalau misalnya dibilang tadi nentuin judul dulu yang utama tuh Kak ya. Kalau udah dapet judul ya bisa mulai dicicil gitu Kak ya. Kalau bisa dibilang berapa lama tuh Kak Untuk apa? untuk pembuatan skripsi itu? Kalau untuk pembuatan skripsinya Ada itu jangka waktu kah? ada jangka waktu. Oke. Yang pasti itu pertama itu nyusun proposal dulu. Kalau untuk IF itu selama setengah semester, dari awal masuk sampai ke UTS itu untuk periode proposal. Oke. Jadi kerjain dulu proposal, bagaimana kita mau meyakinkan bahwasannya proposal yang kita ajuin ini bisa jadi skripsi gitu. Jadi dosen kalau di sidang sempro itu lebih banyak nanya gimana, sepaham apa mahasiswa itu tentang algoritma. Oke. Setelah sempro baru lanjut ke sidang skripsi, lanjut ke skripsi. Untuk pengerjaannya itu dari UTS sampai UAS. Kak, kalau misal penasaran nih Kak, bisa nggak sih kayak tiba-tiba kita udah judul nih, tapi tiba-tiba ditolak atau disuruh dirubah? Kayaknya Bisa, ada Oh, bisa gitu? kemungkinan ya. Nanti di proposal, misalnya nih disaranin oleh dosen penguji pakai metode ini nih yang lebih optimal, yang lebih Iya, iya. bagus, yang lebih efisien gitu. Nanti disaranin juga, kenapa nggak objeknya gini aja, kenapa nggak ini aja itu. Bisa ada perubahan. Oke, tadi kakaknya tuh ngomongin sidang juga Kak ya. Nah, tapi Halo tuh pernah dengar juga tentang sempro nih Kak. Jadi perbedaan sempro dan sidang tuh apa sih Kak? Sempro itu seminar proposal. Oke. Nah, kalau sidang itu sidang pendadaran atau sidang akhir gitu kan. Kalau untuk sempro itu untuk tahap proposal. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi kan, biasanya dosen tuh pengen lihat seberapa paham kita tentang algoritma itu kan, nanti ditanya kan, dan juga layak nggak dijadiin skripsi gitu. Itu untuk tahap sempro. Kalau sidang akhir itu atau sidang pendadaran itu lebih kayak kita mempresentasikan hasil yang sudah kita uji, yang hasil kita teliti, apa yang kita tulis itu diuji gitu sama dosen penguji, dan dites emang apakah benar-benar kan kita yang bikin Ngerjain skripsi sendiri. ya, atau you know lah. Iya, oke. Oke Kak, kalau misal minta spill Kak ya, kan tadi ada jangka waktu untuk pembuatan skripsi sendiri. Ada nggak sih tips dan trik dari Kakak untuk menyelesaikannya itu secara cepat atau ya cepat dan baik sih Kak? Kalau mau dikatain cepet, saya sih nggak terlalu cepet. Oke. Tapi ada tips and trik kan, karena juga sibuk, ada beberapa hal di organisasi dan sibuk di magang kan. Jadi untuk kalau tips and trik itu yang penting manajemen waktu itu bagus. Oke. Kita dan juga sering banyak nanya dosen, karena
gimana ya, kita sebagai mahasiswa itu masih tahap belajar kan, sedangkan dosen tuh orang yang lebih paham dan lebih mengerti kan. Di lebih banyak nanya dosen, Oke. lebih dekat-dekat sama dosen, kayak nanya gitu, Pak ini gimana, mana tanyain sampai detail-detail, jangan cuek sama Jangan takut, Kak. jangan takut. Kalau takut nanti malah dosennya nggak tahu kita mau apa, kitanya malah takut-takut, nanti Oke. jadi miskom gitu kan. Tapi yang pasti banyak nanya dosen gitu. Dan satu lagi, yang butuh itu kita butuh dosen, bukan dosen yang butuh kita. Oke, benar, Gitu. Kak. Harus di note sih Kak ya. Jadi nyelesainnya tuh biar cepet nih teman-teman. Kak, kita juga penasaran nih, tadi kan kita udah belajar namanya mata kuliah untuk persiapan Kak ya. Terus juga ada bab 1 sampai bab 5 misalkan. Itu biasanya template-nya disediain nggak Kak? Terus apa aja sih isinya, boleh di-spill nggak sih Kak? Kalau untuk sistem penulisan itu sudah ada di Simponi, bisa teman-teman akses aja di Simponi, dari cara penulisan bab 1, bab 2 sampai ke bab 5 itu ada. Jadi untuk bab 1 itu kita lebih ke fokus latar belakang, kenapa sih kita melakukan pengujian ini, kenapa kita mengambil metode ini, dan kenapa kita lebih ingin melakukan pengujian ini. Itu bab 1. Bab 2 itu landasan teori, apa saja yang kita gunakan itu dijelasin dari Oke. situ. Dari kalau untuk IF itu algoritma yang kita gunakan, Oke. objek apa itu dijelasin semua. Itu untuk dijelasin dari. Di bab 3 itu metode penelitian, bagaimana cara kita menelitinya. Pasti kan ada tahap-tahapannya. Oke. Untuk bab 4 itu ialah skenario pengujian, hasil dan pembahasan tentang dari pengujian itu. Jadi dibahas misalnya, oh ini implementasinya sekian, saya melakukan pengujian ini dari ini sebanyak 20 kali atau sebanyak ini, dan kemudian ada hasil yang dihasilkan. Kalau untuk skripsi itu kebanyakan untuk IF itu ada akurasi, precision, dan recall-nya. Itu ditampilin di bab 4. Dan bab 5 itu kesimpulan saran. Untuk kesimpulan dari apa yang kita uji, kemudian saran untuk penelitian selanjutnya. Kak, kan kalau dengar-dengar kayak kalau buat skripsi itu ada daftar pustaka gitu Kak ya. Terus kayak kalau misalnya kita buat suatu file tuh apa sih dicek apa ya, kayak plagiarisme Ah. gitu. Itu gimana, skripsi tuh digituin juga nggak Kak? Kalau untuk skripsi itu ada itu. Ada tingkat plagiarismnya. Kalau misalnya untuk bab 1 sampai bab 5 itu ada ketentuannya masing-masing. Oke. Misalnya bab 1 dan saya lupa, bab 1, bab 2 sampai bab 5 itu ada ketentuan masing-masing. Dari misalnya minimal untuk bab 1 itu 40% ini. Oke. Atau bab 2 itu 60% minimal. Nah, untuk ngeceknya itu kalau misalnya pengen yang gratis itu bisa di perpustakaan kita sendiri. Oke. Tapi kalau misalnya pengen yang berbayar itu bisa pakai Turnitin, bisa beli atau pakai, adalah kalau misalnya bisa minta tolong sama dosen gitu. Oke. Jadi Kak, kalau selain apa ya namanya file dari skripsi itu, kita juga ada ngumpulin CD Kak ya? Ya, Oke. ada ngumpul CD itu. Untuk pembuatan CD itu ada, biasanya itu kan banyak tuh, ada yang mau ditempel sama ada isi CD itu. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu apa isi CD-nya itu, rajin-rajin ke perpustakaan. Di situ nanti ada informasi ke ibu perpustakaannya. Kalau untuk bikin CD, bikin tempelan dan nama bakar CD kan, itu bisa banyak rekomendasi tempat. Contohnya di UIN Raden Patah, sama di depan Unsri Bukit. Oke, nah di note nih teman-teman, biar nanti teman-teman nggak carian lagi. Iya. Oke Kak, kalau misal ngomongin skripsi, bisa dibilang Kakak ini udah skripsi gitu Kak ya? Udah selesai. Udah. Oke. Tapi sisa revisi. Oke, nah Kak, jadi biasanya cover buku skripsi itu warna apa ya Kak? Apakah ada pembatasnya gitu? Kalau untuk jurusan itu tergantung jurusan biasanya nih ya. Kalau untuk informatika itu biasanya warna biru. Untuk pembatasnya itu ada warna biru juga. Jadi kalau misal ke kampus jangan salah baca buku Kak ya? Iya, Oke, bisa. oke. Mau tanya lagi nih Kak, apakah Kakak mengikuti kerja praktik? Jika iya, Kakak kerja praktik di mana ya teman-teman? Waktu itu sebelumnya kan tadi ada syarat kerja praktik Kak ya? Nah, di Dasar mana kerja tuh Kak? Kalau ngomong-ngomong soal kerja praktik ini udah lama sih. Jadi ingat-ingat masa-masa Covid kan. Oke. Oh, COVID. Itu kan waktu masa Covid, waktu semester 5. Itu saya sama teman saya kan, sama Bima. Susah juga nyari tempat kerja praktik kan, tempat kerja praktik apalagi lagi Covid gini kan. Orang aja kerja aja susah, apalagi mau magang kan. Akhirnya kami coba kan iseng, karena ada temen yang nyaran ini di sini nih ada bukaan kan. Jadi kami kerja praktik di tempat kantor camat. Oke. Kantor camat.
sedikit cerita tentang apa yang kami kerjain. Waktu itu kami ngerjain tentang aplikasi pendataan masyarakat di Banyuasin 2 itu kan. Jadi ya gitulah, gimana kami kan tinggal di Palembang, sedangkan mau ke kantor camat Banyuasin itu kan jauh. Jadi capek di perjalanan. Oke, jadi Tapi pengalaman nggak? iya pengalaman, tapi alhamdulillah dapat keringanan dari penyelianya sana, bisa WFA gitu kan. Apalagi lagi Oke. situasi Covid gitu. Memang kalau dibandingin skripsi kayaknya memang kerja praktik waktu itu yang memang banyak kesannya kan. Karena sama temen gitu. Kalau skripsi kan sendiri-sendiri gitu kan, Oh, fokus sama benar-benar. diri sendiri. Itu sih bedanya. Kerja praktik penting juga jadi kayak karena ya Kerja tadi bisa syarat. dikatakan ya bisa juga untuk syarat, bisa dikatakan penting karena memang kita tuh diajarkan bagaimana tempat kerja tempat kerja sesuai dengan tempat kerja gitu. Lagi berinteraksi dengan orang yang lebih senior kan, bukan hanya mahasiswa. Kalau di kampus kan mahasiswa sama dosen, tapi kalau misalnya tempat kerja praktik bisa sama atasan ya. Jadi langsung live ya, Jadi bisa langsung Kak, merasakan tadi kan mengenai di kecamatan Kak? di kantor camat. Oh, di kantor camat itu kan bisa dibilang pendataan gitu. Itu ada relate gak sih hubungan dari jurusan Kakak ke skripsi, juga ada hubungan gak sih Kak? Kalau untuk jurusan itu memang ada, karena kemarin tuh kami mengembangkan 2 aplikasi sekaligus. Oke. Ada yang Android, itu teman saya Bima, dan website itu kayak saya ini aku sendiri kan. Jadi untuk ada hubungan sama jurusan itu ada, tapi kalau untuk skripsi nggak ada hubungannya. Karena untuk skripsi lebih ke implementasi algoritma, sedangkan untuk yang ini kami lebih pengembangan aplikasi. Oke. Di jurusan informatika selain skripsi ada syarat kelulusan lainnya nggak sih Kak? Kalau untuk syarat kelulusan itu ada beberapa. Yang pasti untuk tes itu ada IC3 sama TOEIC. Itu apa sih Kak? Tuntasnya tuh gimana sih Kak? Kalau untuk IC3 itu ada nilai batasan itu sekitar 700. Dan untuk TOEIC itu kalau nggak salah itu 500. Oh, jadi kalau misal di bawah itu harus ngulang Kakak bisa bilang? Bisa dikatakan ulang. Oke. Kalau untuk IC3 aja nih, nggak, IC3 itu lebih tes yang lebih fokus tentang komputer kan. Kalau misalnya teman-teman informatika nggak bisa komputer kan itu dipertanyakan Oke, gitu kan. benar Ya. banget. Yang penting itu kalau untuk IC3 itu fokus baca soal, fokus sama apa yang disuruh soal, sama ya gali-gali sedikit tentang ilmu komputer karena nggak jauh-jauh dari komputer kan. Anak informatika kan tiap hari pasti pegang komputer. Oke, jadi bisa dibilang Kakak ini udah dong 2 itu. Kalau untuk IC3 udah, Oke. dan TOEIC juga udah kemarin. Oke, wah keren banget nih teman-teman. Jadi kayak bisa dibilang sebentar lagi wisuda gitu Kak ya. Amin. Wah, banyak banget kita udah mengulik tadi teman-teman, dari kakaknya kerja praktik, dari skripsinya. Tapi tenang aja, kita masih ada beberapa pertanyaan buat kakaknya. Ya tonton aja sampai akhir. Oke Kak, kalau misal tadi skor udah, terus juga kakaknya ada tips dan trik lulus ya. Bisa nggak sih Kak secara detail tips dan trik biar ya cepet gitu Kak lulusnya dari IC3, apa sih, tuntas gitu Kak IC3 sama TOEIC? Kalau yang tadi sudah disampaikan bahwasannya kalau misalnya untuk IC3 itu lebih banyak bahas tentang komputer kan. Iya. Jadi anak IF itu setiap harinya ya megang komputer gitu kan, masa ngoding juga kan pasti nggak jauh dari ke komputer kan, nggak jauh juga dari aplikasi-aplikasi itu. Jadi untuk IC3 itu lebih banyak belajar kisi-kisinya, bisa dikasih kisi-kisi, Oke. sama lebih pintar-pintar baca soal gitu. Kalau untuk TOEIC itu saya jujur pribadi, anak IF itu harus wajib bisa bahasa Inggris. Oke. Karena ngoding itu aja ngoding bahasa Inggris. Benar-benar. Lihat aja codingan kan. Nah kadang juga selama ngoding ini kan kita kan nggak paham nih, nggak paham. Wah ini gimana sih caranya, gimana kan kita nggak paham kan sintak apa kode-kodenya. Nah biasanya anak-anak yang bisa ngoding ini nyarinya di Google atau di YouTube, Oke. cari tutorialnya atau gimana. Nah kebanyakan video itu adalah video dari orang India. Oh. Orang Indianya ngomong bahasa Inggris. Oke. Nah, jadi kalau bahasa Indo kan kadang nggak jelas atau videonya belum ada, tetapi lebih banyak orang India. Jadi sering ada nih orang-orang bilang kan, Anda bukan programmer asli kalau nggak pernah nonton film orang India, nonton video India gitu kan. Jadi
Untuk bahasa Inggris tuh mungkin sedikit, kalau misalnya itu sedikit dipertanyakan sih. Soalnya ada dokumentasi dan video-video tutorial itu kebanyakan bahasa Inggris gitu untuk ngoding. Itu aja sih. Oke, jadi teman-teman intinya tuh belajar dengan serius sih, karena tadi kayak kata kakaknya, ya kalau teman-teman belajarnya di informatika ya tentu bisa komputer. Terus kalau misal bahasa Inggris juga harus didalami, karena dua-duanya komponen penting kayak untuk kelulusan juga. Karena ya benar sih Kak, di dunia kerja juga kan poin plus kalau kita bisa bahasa Inggris kayak. Oke Kak, Alo mau nanya, kalau misal dinyatakan lulus Kak ya, dengan cum laude atau dengan pujian minimal berapa IPK sih Kak? Kalau dari pribadi sih nggak terlalu mikirin cum laude. Tapi kalau dapat info beberapa tuh cum laude tuh harus IPK 3,5 Oke. di atas 3,5 atau 3 gitu. Yang pasti nggak ada nilai D gitu. Oke, nggak boleh Kak Ini jadi. nggak boleh ada nilai D yang pasti. Nilai C itu ada batasan juga. Dia yang pasti memang bener-bener perfect gitu. Jadi kalau misal dia ada nilai D, dia ngulang Kak, nggak boleh juga. Nggak boleh juga ngulang. Jadi nggak Harus bisa cum laude. harus murni, memang nggak ada ngulang, nggak ada ini. Nilainya A B A B A B gitu. Oke. Nah teman-teman, jika lulus dari kurang 4 tahun sekarang, boleh nggak Kak kalau bisa dibilang? Lulus dari kurang 4 tahun. Sebenarnya masalah lulus ini tergantung pilihan masing-masing Oke. gitu kan. Ada orang yang pengen ngejar 3,5 tahun nih katanya kan, biar cepat lulus gitu kan, lulus dengan pujian, ada yang gitu. Dan juga ada temen yang pengen lulusnya telat gitu kan. Telat dalam artian memang orangnya ada kesibukan masing-masing kan, apa misalnya ikut kegiatan ini, kegiatan itu, atau kegiatan kampus Merdeka gitu. Kalau pertanyaan tadi, balik ke pertanyaan apakah boleh 3,5 tahun, boleh di bawah 4 tahun itu malah makin cepat makin baik gitu. Kalau misalnya pengen 4 tahun 5 tahun itu pilihan masing-masing. Apa dia memang masih pengen aktif di organisasi, atau memang ada kegiatan seperti tadi ikut kampus Merdeka. Ada gitu lebih kan. kurangnya bisa dibilang. Ada lebih kurangnya. Itu pilihan masing-masing gitu. Kalau misalnya memang udah yakin nih, aku nih udah siap nih buat di dunia kerja, aku udah banyak dapat ilmu di kuliah, saatnya aku melangkah ke yang lebih baru gitu. Itu Oke. mungkin 3,5 tahun. Tapi kalau misalnya wah aku ini kurang ilmu, aku ini pengen lagi cari ilmu yang lebih dalam itu, mungkin lulus agak telat itu pilihan yang lumayan bagus. Misalnya ikut program kampus Merdeka, atau Oke. ikut bangkit kemarin kan, atau ikut program-program magang lagi gitu kan. Ya itu sih. Jadi keputusannya di diri kalian nih, gitu Kak ya. Oke Kak, ada pesan-kesan nggak sih? Kan Kakak bisa dibilang udah sidang skripsi nih. Pesan-kesannya gimana tuh Kak, menyelesaikan sidang skripsi? Kalau untuk sidang skripsi ini itu tuh memang diajarin sih, di sini diajarin banget bahwasannya kita tuh harus melakukan penelitian itu dengan detail, dan juga harus memang sesuai bagaimana cara kita ngutip di jurnal, bagaimana cara kita melakukan penulisan karya ilmiah gitu. Emang diajarin banget. Selama sidang itu dosen memang nanyain sedetail-detail mungkin bagaimana cara kita ngerjain, bagaimana aplikasi yang kita buat itu bisa diimplementasikan, bagaimana algoritma yang kita gunakan tuh bisa berjalan gitu. Kalau saya sih rasanya setelah sidang keluar dari ruangan itu rasa beban tuh langsung lepas semua gitu kan. Biasanya kan dibayang-bayangin, aduh nanti nggak lulus, nanti dimarah orang tua kan, nanti nggak lulus tepat waktu gimana gitu kan, nanti skripsinya ulang lagi nambah semester gitu kan. Oke. Gitu. Tapi setelah keluar dari ruang sidang tuh plong banget rasanya. Oke. Memang itu sih. Wah, keren banget ya teman-teman. Jadi teman-teman, Kak Yuda ini tadi sekarang sudah menyelesaikan sidang skripsinya Kak ya. Memang ya kita doakan secepatnya wisuda Kak. Amin. Oke, jadi kita udah membahas banyak banget mengenai skripsi dari informatika. Teman-teman harus note banget dari awal bahwa teman-teman harus fokus, ada namanya mata kuliah metode penulisan ilmiah. Nah, di metode ini kalian dapat gambaran di mana untuk sidang skripsi, membuat skripsinya sendiri. Nah, kalau skripsinya bagus, cepat selesainya tepat, dan juga memang baik ya bisa dibilang. Jadi waktu sidang teman-teman gak kewalahan menjawab pertanyaan. Jadi ya
memang benar-benar teman-teman mengerjakan sendiri nih dengan bersungguh-sungguh, karena apa yang teman-teman di tugas akhirkan itu ialah ilmu yang teman-teman dapat dari semester 1 bisa dibilang. Nah, disinilah tugas skripsi atau bisa dibilang tugas akhir ini menjadi poin penting untuk teman-teman ketahui gimana sih kemampuan teman-teman sampai mana sih gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah dinyatakan layak, tentunya teman-teman secepatnya wisuda. Oke, terima kasih banyak Kak sudah menyempatkan waktunya. Iya. Oke, terima kasih juga teman-teman sudah menonton sampai akhir. Saya Siti Alawiyah Heriani pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton program Serba-Serbi Mahasiswa. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe.